Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan tema materi tentang mengenai utang negara yang akan dijelaskan oleh kelompok kami setiap slide. Utang atau pinjaman merupakan bagian dari kebijakan fiskal atau APBN yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Dan utang ini merupakan konsekuensi dari bentuk APBN yang mengalami defisit. Pembiayaan defisit APBN itu dilakukan untuk menjaga stimulus fiskal seperti pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, serta proyek padat karya. Selain itu juga untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, definisi utang negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, utang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan jumlah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang sah. Tetapi utang itu seringkali menjadi permasalahan dalam lingkup nasional karena telah tertanam dalam benak mayoritas masyarakat sebuah doktrin general yang memberikan sinyal buruk terhadap utang, khususnya utang negara. Namun, ternyata utang itu merupakan salah satu bagian penting dalam menetapkan kebijakan fiskal atau APBN, di mana juga merupakan bagian dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai utang menurut ekonom. Landasan teoritis terhadap utang negara telah banyak dibahas dalam literatur. Para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan J.S. Mill memang lebih mengutamakan sumber pembiayaan defisit dari pajak dibandingkan dari utang. Mereka menganggap utang hanya akan memperlambat perkembangan kesejahteraan suatu bangsa secara alami. Sebab sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan produktif dialihkan oleh negara untuk kegiatan yang tidak produktif. Namun demikian, teori ekonomi klasik tentang utang negara dibantah oleh teori ekonomi modern. Hal ini terutama setelah terjadinya The Great Depression tahun 1930. Asumsi dasar yang digunakan oleh teori ekonomi klasik terkait pemanfaatan tenaga kerja penuh atau full employment dan asumsi pengeluaran pemerintah yang tidak produktif dibantah oleh ahli teori ekonomi modern yang dipelopori oleh J.M. Keynes. Keynes menyatakan bahwa utang yang dilakukan oleh pemerintah dapat digunakan untuk membiayai perekonomian. Hal ini selanjutnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan output sehingga pendapatan nasional meningkat. Dalam kondisi perekonomian melambat, stimulus fiskal melalui utang dapat juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan. Pertumbuhan ini selanjutnya mendorong peningkatan penerimaan pajak di masa depan, sehingga kemampuan untuk membayar kembali utang ikut meningkat. Halo teman-teman, kali ini kita sudah sampai di slide fungsi utang negara. Jadi, kalian tahu nggak sih fungsi utang negara itu ada 3. Yang pertama, menutupi defisit anggaran. Dan yang kedua, menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Kemudian yang ketiga, solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah menginjak pada slide manfaat utang negara. Jadi, manfaat utang negara itu ada 5. Yang pertama, membantu dan mempermudah negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, sebagai penurunan biaya bunga APBN. Dan yang ketiga, sebagai sumber investasi swasta.
Lalu yang keempat, sebagai pembiayaan Foreign Direct Investment atau FDI dan kedalaman pasar modal. Dan yang terakhir, berguna untuk menunjang pembangunan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis utang negara yang mana terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman dan surat berharga negara atau biasa disingkat dengan SBN. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pinjaman. Pinjaman ini terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman luar negeri ini berlandasan hukum peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Pinjaman luar negeri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pinjaman program, yang kedua pinjaman proyek. Pinjaman program ini untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan polisi matriks di bidang kegiatan untuk mencapai pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi, pemberdayaan masyarakat, polisi terkait dengan climate change, dan infrastruktur. Sedangkan pinjaman proyek ini untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor seperti perhubungan, energi, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, pinjaman proyek ini juga dalam rangka pengentasan kemiskinan atau biasa disingkat dengan PNPM. Pinjaman luar negeri ini biasanya pinjam kepada World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, dan kreditor bilateral yang biasanya di negara Jepang, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya, serta kredit ekspor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri ini berlandasan hukum peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. Nah, contohnya ini seperti BUMN, Pemda, dan perusahaan daerah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat berharga negara atau biasa disingkat dengan SBN. Surat berharga negara ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat utang negara atau biasa disingkat dengan SUN, dan surat berharga syariah negara yang biasa disingkat dengan SBSN. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Surat utang negara ini berlandasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Jenis-jenis surat utang negara ini terbagi menjadi dua, yaitu surat pembendaraan negara atau biasa disingkat dengan SPN, yaitu surat utang negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. Yang kedua, obligasi negara yang biasa disingkat dengan ON, yaitu surat utang negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Oke, selanjutnya yaitu surat berharga syariah negara atau dapat disebut dengan suku negara. Adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Surat berharga syariah ini berlandasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Adapun jenis-jenis surat berharga syariah negara terbagi menjadi tiga, yaitu SBSN jangka pendek,
seperti Islamic Tabis. Yang kedua, SBSN Retail. Yang ketiga, SBSN jangka panjang seperti Hijrah Fixed Rate atau biasa disingkat dengan IFR, Global Sukuk, dan Sukuk Dana Haji Indonesia yang biasa disingkat dengan SDHI. Selanjutnya adalah beban utang. Sebelum kita membahas tentang beban utang, banyak yang beranggapan bahwa beban sama dengan biaya. Dalam akuntansi, setiap beban adalah biaya. Namun, setiap biaya tidak selalu berubah menjadi beban. Beban sendiri merupakan penurunan nilai ekonomi dalam bentuk kas keluar atau berkurangnya aktiva atau kewajiban yang menyebabkan turunnya nilai ekuitas. Jadi, definisi beban utang merupakan keseluruhan utang yang dimiliki oleh individu, badan hukum, atau bahkan negara, sehingga membebani keuangannya. Dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau lembaga atau negara lainnya yang telah mendapatkan manfaatnya. Contoh kecil di sektor perusahaan. Ketika perusahaan harus mengeluarkan biaya berupa gaji karyawan setiap awal bulan, tetapi hingga akhir periode belum dibayarkan, sehingga menjadi beban yang kemudian dicatat sebagai utang, yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya jenis-jenis beban utang. Yang pertama adalah utang bunga atau interest payable. Biaya bunga muncul karena adanya pinjaman atau utang perusahaan kepada pihak lain. Yang kemudian, perusahaan harus mengembalikan pinjaman atau uang pokok beserta bunganya. Nah, biaya bunga yang tidak langsung dibayarkan, kemudian berubah menjadi beban bunga yang harus diakui dan dibayarkan oleh perusahaan ketika tiba jatuh tempo pembayarannya. Yang kedua adalah utang gaji atau salaries payable. Pembayaran gaji pada karyawan dilakukan setelah karyawan memberikan tenaga, waktu, dan keahlian yang dimilikinya untuk perusahaan, sehingga perusahaan memperoleh manfaatnya terlebih dahulu. Nah, biaya gaji karyawan ini kemudian menjadi utang beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah utang sewa atau rent payable. Pembayaran sewa yang dilakukan setelah penggunaannya, seperti listrik dan telepon. Kedua fasilitas ini dirasakan manfaatnya terlebih dahulu oleh perusahaan, baru tagihan pembayaran atas penggunaannya dilakukan di kemudian. Sebab itulah biaya listrik dan telepon ini termasuk dalam utang beban. Yang selanjutnya yaitu kelemahan utang. Kelemahan utang di sini dibahas dalam kelemahan utang pada luar negeri. Setiap negara pasti melakukan pembangunan sebagai sarana untuk bersaing dengan negara lain. Namun untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan modal yang besar. Salah satu sumber modal yang dapat digunakan adalah utang atau pinjaman terhadap luar negeri. Pinjaman ini sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Namun di sisi lain, pinjaman ini juga memberikan kerugian bagi negara. Berikut adanya kelemahan utang. Yang pertama, menambah beban pada anggaran sehingga dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan anggaran negara tersedot untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang terus membengkak. Kemudian yang kedua adanya pembiayaan utang luar negeri yang telah jatuh tempo akan mengurangi cadangan devisa negara. Dan yang ketiga adanya ketergantungan terhadap luar negeri sehingga mudah diintervensi oleh pihak asing. Adanya ketergantungan terhadap luar negeri ini sehingga perekonomian nasional mudah dikendalikan oleh pihak yang memberikan pinjaman. Kemudian yang keempat, harus tunduk dalam peraturan internasional meski peraturan tersebut merugikan industri dalam negeri, seperti menerima liberalisme pasar atau globalisasi. Sekalipun negara belum siap untuk bersaing dengan negara lain.
Selanjutnya, setelah membahas kelemahan utang, adapun kebaikan atau kelebihan utang yang diperoleh dengan adanya utang luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang A, yaitu sebagai alat penyediaan infrastruktur ekonomi untuk memperlancar kegiatan ekonomi dalam negeri untuk meningkatkan ekspor. Jadi sebagai alat untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dalam negeri untuk ekspor sehingga dapat memperbaiki neraca pembayaran yang defisit. Kemudian yang kedua, meningkatkan kegiatan investasi dalam negeri sehingga barang-barang kebutuhan masyarakat dalam negeri dapat terpenuhi. Jadi dapat meningkatkan stabilitas ekonomi nasional juga. Kemudian yang ketiga, yang C, untuk menutup defisit neraca pembiayaan dengan cara menjual obligasi pemerintah di pasar luar negeri. Jadi sehingga sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional terhadap luar negeri. Sama halnya dengan poin yang A, yaitu dengan upaya menutup defisit neraca pembiayaan atau pembayaran. Kemudian yang keempat yaitu yang D, sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan nasional secara merata. Jadi bisa sebagai alat pemerataan pendapatan nasional sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kesenjangan. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 mengambil studi kasus mengenai utang luar negeri, di mana studi kasus yang diambil lebih condong ke kontra. Langsung saja, judul dari studi kasus yang diambil yaitu jebakan utang luar negeri bagi beban perekonomian dan pembangunan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak dari negara berkembang yang masih bergantung terhadap negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia masih mengandalkan bantuan luar negeri untuk mendanai perekonomian dan pembangunan. Salah satunya yaitu adalah utang, di mana utang luar negeri yang dilakukan sudah dimulai sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, di mana Indonesia harus membayar seluruh warisan Belanda sebagai syarat agar Indonesia mendapatkan pinjaman kembali oleh IMF. Dengan adanya itu, pada saat masa kejatuhan Soeharto, Indonesia terjerat hutang luar negeri dan dalam negeri, di mana tingkat hutang dari tahun-tahun tidak mengalami penurunan yang signifikan. Yang ada setiap tahunnya bisa mengalami kenaikan karena setiap masa kepemimpinan kembali menciptakan hutang baru. Dengan adanya hutang ini bisa menimbulkan implikasi baik dari sisi politik dan ekonomi. Pada sisi ekonomi bisa menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi ke level terendah dan penekanan terhadap pasar modal. Utang luar negeri yang dimiliki Indonesia tertinggi yaitu dari sektor pemerintah, kemudian disusul sektor bank sentral dan bank swasta. Kemudian dari grafik ini kita bisa melihat bagaimana besarannya hutang luar negeri terhadap belanja pemerintah. Di sini kita bisa melihat bahwasanya utang luar negeri Indonesia tidak mengalami penurunan yang berarti dari tahun ke tahun, karena banyaknya hutang baru yang diciptakan oleh pemerintah. Utang luar negeri ini berdampak negatif terhadap perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Dari sisi rasio utang luar negeri terhadap PDB memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kemudian dari sisi ekspor, nilai ekspor jauh di bawah nilai utang yang harus dibayar. Kemudian pembayaran atas cicilan pokok plus bunga utang telah menggerogoti anggaran negara, sehingga anggaran negara, anggaran belanja, serta pengeluaran untuk publik, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan atau pengeluaran untuk sektor strategis harus dikurangi. Selain itu, utang luar negeri menjadi kendala fiskal bagi pemerintah untuk meningkatkan dan membiayai sektor publik untuk menjalankan fungsi negara dengan baik. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya setiap hutang yang diciptakan itu tidak hanya membantu suatu negara dalam menjalankan perekonomian
di negara tersebut, melainkan juga bisa membawa dampak negatif terhadap perkembangan dari suatu negara. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.